Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, azzani Allah wa iyyakum. Pada malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, untuk melanjutkan kajian kita. Jadi malam ini pelajaran kita yaitu tafsir Al-Qur'an. Dan ini pertemuan pertama, kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. Insyaallah kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. Sebelumnya ya ikhwah, saya ingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita syukuri, agar kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiap hari kita ini selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat lahir batin, bahagia dalam rumah tangga, bahagia di pondok pesantren, bahagia di dalam majelis ilmu, bahagia di tempat kerjanya. Ini nikmat yang agung. Jadi wajib bagi kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kemudian sehat, nikmat yang agung. Dengan sehat kita bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah bagi yang sudah punya tanggungan. Dengan sehat kita bisa menghafal Al-Quran. Dengan sehat kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Apa saja yang bisa kita lakukan kalau sehat, semua bisa kita lakukan. Jadi sehat ini akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban di akhirat bagi orang yang tidak mempergunakannya di jalan yang Allah ridhoi. Ini akan menjadi bumerang, menjadi malapetaka baginya di akhirat. Bagi yang memanfaatkannya di jalan yang diridhoi oleh Allah, akan menjadi kebahagiaan di akhirat kelak. Maka beruntunglah orang yang memanfaatkan nikmat sehat yang Allah beri. Kemudian perlu saya ingatkan juga tentang nikmat mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ketahuilah ikhwan semua dan akhwat azzanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Manusia yang paling baik, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini keluar dari lisan Rasulullah SAW yang suci. Bahwasanya orang yang paling baik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita tergolong orang tersebut.
tergolong orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengajarkan Al-Quran ini Ustaz maksudnya seperti apa? Apakah terbatas hanya mengajarkan cara baca Al-Quran atau mengajarkan tafsirnya, mengajarkan qiraah atau hukum-hukumnya? Kita katakan umum, seperti tuntutan hadis, karena dalam hadis tidak mengkhususkan pada sisi tertentu untuk keutamaan Al-Quran ini. Itu sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari dari sisi cara bacanya masuk dalam hadis ini, juga termasuk orang yang paling baik. Kemudian mengajarkan, mempelajari maknanya juga, bahkan ini yang paling mulia. Mengkaji, mempelajari, mengajarkan makna isi dari Al-Quran, kandungannya. Karena tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk ditadabburi, dihayati maknanya. Setelah tadabbur, amalkan. Kalau ayat yang berisi perintah kita kerjakan, ayat yang berisi larangan kita tinggalkan. Apa yang dilarang itu berisi janji terhadap suatu amalan, kita bersemangat mengejarnya. Sebutkan tentang keindahan surga, kita semangat, rindu untuk masuk surga. Nah, itu yang dimaksud atau tujuan dari diturunkannya Al-Quran, agar kita amalkan isinya. Walhasil semua yang berkaitan dengan Al-Quran masuk di dalam hadis yang mulia ini, dari sisi mengajarkan dan mempelajarinya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Tayyib. Maka beruntung ya ikhwah, beruntung orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Belum sekarang mungkin antum merasakan. Nah, belum sekarang. Tapi nanti di akhirat antum akan rasakan keutamaan yang Allah janjikan tadi. Sebaik-baik kalian, sebaik yang dimaksud di sini bukan baik maksudnya baik lisannya, baik fisiknya. Bukan, maksudnya sebaik-baik di sini ketika Allah dan Rasulnya mengatakan sebaik, berarti di situ ada keutamaan ganjaran pahala dan pengampunan dosa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang begini dan begitu ketika disebutkan oleh Rasulullah dan Allah dalam Al-Quran. Maksudnya di situ adalah pahalanya, ganjarannya. Namun ingat, perlu saya tekankan, ini akan diraih oleh orang yang ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengajarkan Al-Quran, ikhlas mempelajari Al-Quran, ikhlas. Apa itu ikhlas? Yang mendorong dia mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, yaitu ingin menyenangkan Allah, supaya Allah ini senang kepadanya, ridho kepadanya. Itu yang dimaksud ikhlas. Juga termasuk makna ikhlas, mengharap pahala, ganjaran di akhirat, mengharap bisa bertemu dengan Allah di surga. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Mengharap dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dia dapat pahala, dia diampuni dosanya. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Mutaba'ah, mencontoh tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maksudnya adalah sesuai adab. Adab-adab, dan adab-adab ini yang disebutkan oleh para ulama sesuai tuntunan Rasulullah SAW.
Tapi beruntung ya ikhwah, antum harus bahagia, senang bisa berada di pondok pesantren. Akhwat juga demikian. Beruntung antum bisa berada di pondok pesantren. Ketahuilah pesantren ini tempat mulia. Tempat yang mulia. Jauh dari apa? Maksiat. Beda di pasar, beda di tempat lain. Mata terjaga dari pandangan selama di pesantren. Telinga terjaga dari mendengarkan yang haram. Kemudian sibuk dengan mempelajari kitab Allah Al-Quran. Tempat mulia ini. Makanya rugi kalau antum ada perasaan menyesal, tidak suka di pesantren, dipertanyakan hati antum itu. Perhatikan, dengar, santri. Siapa yang merasa tidak betah, tidak suka tinggal di pesantren, itu sama dengan tidak suka dengan kebaikan. Demikian juga akhwat. Harus senang ya dengan kebaikan. Iya, Rizki. Rizki ya nama antum? Antum. Siapa nama? Ini yang sudah ulia ini. Hah? Muhammad. Nah, faham Muhammad? Nah, alhamdulillah. Azmil, faham Azmil? Nah, senang. Jangan mau. Mungkin di awal antum tidak betah, ya sudah, antum paksa diri antum. Insya Allah lama kelamaan akan betah. Senang nanti di pesantren. Ini kalau yang tidak betah di pesantren ini dipertanyakan hatinya. Tayyib, karena tidaklah senang di tempat yang baik kecuali orang yang baik. Ya kan? Itu lihat itu. Orang yang buruk akan bergaul dengan orang yang buruk. Pemabuk temannya pemabuk. Senangnya ngumpul dengan yang tukang-tukang mabuk itu. Tukang zina yang senangnya ngumpul dengan yang tukang zina. Tukang ganggu istri orang, ya senangnya ganggu istri orang. Hah? Tukang pacaran misalnya senangnya ngumpul dengan orang yang pacaran. Yang buruk-buruk itu. Mana ada orang baik ngumpul dengan orang yang buruk? Tidak betah dia. Menggeliat dia tidak bisa. Nah itu. Yang di hatinya juga baik-baik. Nah, jadi antum harus betah. Ini pondok pesantren tempat mulia ya ikhwan. Sabarkan diri antum. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu, jiwamu. Perkataan sabar berarti ada upaya, usaha untuk menjinakkan hati yang tadinya mungkin berat. Sabarkan untuk senantiasa bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, yaitu ditafsirkan oleh sebagian para ulama. Maksudnya di sini orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Allah, belajar Islam. Siapa lagi yang orang mempelajari, yang sibuk mengajar dan mempelajari Al-Quran? Siapa lagi kalau bukan orang ini pesantren? Tidak ada tempat. Zaman sekarang orang yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan ilmu Islam, hukum-hukum Allah di pesantren. Nah, makanya senang tinggal di pesantren, harus dipaksa diri. Baik. Baik, kita mulai ya ikhwah. Tafsir. Mudah-mudahan perjalanan kita mengkaji tafsir Al-Quran ini ringkas. Saya akan petik dari beberapa penjelasan para ulama di berbagai kitab-kitab tafsir
Di antaranya tafsir As-Sa'di, tafsir Asy-Syaikh At-Tayyar, dan ulama-ulama yang lainnya. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk tadabbur. Jadi Al-Quran jangan hanya dihafal saja. Taib. Yang pertama, jadi sebelum masuk ke surat Al-Fatihah, kita ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim artinya a'udzu, aku berlindung. Memohon perlindungan billah, kepada Allah. Berlindung dari apa? Minasyaiton, dari setan. Siapa setan ini? Ar-Rajim, makhluk yang terkutuk. Rajim itu artinya terkutuk, jauh dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi setan itu makhluk yang dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Tidak ada rahmat. Jadi setan itu buruk semua pada dirinya, mengajak pada yang buruk. Jadi kalau ada manusia yang suka mengajak orang berbuat yang buruk, ada kemiripan dengan setan. Jadi ar-rajim artinya apa? Terkutuk. Artinya terkutuk. Antum tanya apa itu terkutuk, Ustaz? Yaitu yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah, tidak dapat rahmat. Jadi yang buruk-buruk semua itu ada pada dia. Jadi kalimat yang apa ta'awudz ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hukumnya sunnah. Kita baca sebelum membaca Al-Qur'an. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau kita baca Allah Subhanahu dengan penuh ketenangan, penuh keimanan, penuh harapan kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita dari setan, dari godaan setan. Karena setan itu senangnya menghalangi orang berbuat kebaikan. Mau baca Al-Quran malas, setan itu, setan. Antum harus dobrak, lawan. Dilawan itu.